Mama menyuapi Ti Rizka, kemudian Bu Hesti berkata, Ti Rizka mau disuapi Bu Hesti. Ti Rizka menganggukkan kepala, kemudian kedua tangannya diarahkan ke tubuh Bu Hesti. Kemudian Bu Hesti mengambil Ti Rizka untuk duduk di pangkuannya dan menyuapinya. Kemudian Bu Hesti memanggil Tira, anak Bu Hesti. Mbak Tira, ini ada Dedek Rizka. Tira kemudian keluar dan berkata, Ti Rizka lagi makan ya? Ti Rizka menatap Tira, kemudian menganggukkan kepala dan menjawab, Iya. Kata Tira dengan membawa boneka. Ti Rizka, aku punya boneka. Nanti kita main ya. Ti Rizka mau meraih bonekanya Tira, tetapi Mama berkata, tidak boleh begitu Ti Rizka. Mesti permisi ya, bilang pinjam ya. Tira kemudian berkata, Tante, boneka Tira tidak boleh dipinjam, tetapi boleh untuk bermain Ti Rizka dan Tira. Bu Hesti kemudian berkata, oh iya, bonekanya untuk bermain bersama ya. Tira senang sekali bermain dengan Ti Rizka, kemudian berkata, Bu, Tira juga mau punya adik kecil seperti Ti Rizka. Bu Hesti terdiam mendengarnya, tetapi hal yang mengejutkanku, Tira bertanya kepada mamaku, Tante, kalau Ti Rizka jadi adiknya Tira boleh? Mamaku menjawab dengan tersenyum, Ti Rizka tidak boleh diminta, tetapi boleh untuk bermain bersama. Kemudian Tira bermain lagi dengan adikku Ti Rizka. Tidak lama kemudian mamaku berkata, Mbak Tira, Ti Rizka mau ajak pulang ya, mau dimandikan dulu biar bersih dan wangi. Tira menganggukkan kepala dan kami pulang. Mama berpamitan kepada Bu Hesti yang sedang melayani pembeli. Sampai di rumah, Mama berkata, Mas Hari mandi duluan ya. Setelah itu baru Mas Randi, tidak usah bareng, mandi sendiri-sendiri. Setelah itu baru Mama memandikan Ti Rizka. Kemudian Mas Hari segera mandi di kamar mandi. Eva masih terheran-heran dengan uang yang diberikan Evi kepada Pak Rahmat. Ia menganggap uang itu sangat besar. Ia berpikir, jangan-jangan Evi ada apa-apa dengan Pak Rahmat. Ia berpikir, Evi tidak bersuami. Jangan-jangan Pak Rahmat diam-diam kalau malam ke rumahnya Evi. Maka Eva pada sore menjelang malam hari, setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, ia duduk-duduk lagi di depan rumahnya. Ia sangat kesal kepada Pak Rahmat karena ia sangat ingin naik mobil mewahnya Evi, tetapi gara-gara Pak Rahmat menawarkan becanya, keinginannya belum kesampaian. Lalu, mengapa Evi memberi uang sebegitu besar? Kalau tidak ada apa-apa, tidak mungkin. Di sisi lain, ia sangat ingin ikut naik mobilnya Evi. Suami Eva tidak merasa sikap Eva sekarang ini biasa saja. Duduk-duduk di depan rumah tidak seperti biasanya. Eva menatap setiap orang laki-laki yang lewat di depannya. Siapa tahu itu Pak Rahmat ke rumahnya Evi. Eva masih saja terus melihat setiap laki-laki yang lewat dari arah kanan jalan, tetapi tidak menjumpai Pak Rahmat. Ia berpikir, jangan-jangan saat melihat sosok laki-laki, ia terlewatkan.
Mungkin sebenarnya Pak Ratman sudah lewat, tetapi ia tidak melihatnya. Ia terus menatap setiap laki-laki yang lewat dari arah kanan, di mana dari arah rumahnya Pak Ratman, hingga tatapan matanya mengikuti laki-laki yang lewat hingga mengarah ke rumahnya Epi. Begitu ia melakukannya hingga larut malam sampai rasa mengantuk menyerangnya, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Bu Ratman sudah menunggu datangnya Pak Ratman. Yang ditunggu pun akhirnya datang. Wajah Pak Ratman sangat ceria. Kemudian Bu Ratman menyambutnya dan bertanya, "Bagaimana Pak? Sudah antar Mbak Inten?" Pak Ratman menjawab dengan sumringah, "Iya Bu, sudah antar. Benar-benar rezeki Bu hari ini. Bapak disuruh istirahat dan besok disuruh libur. Ini Bu, tadi dikasih upahnya." Bu Ratman kegirangan melihat uang yang dibawa Pak Ratman. Baginya uang itu sangat banyak. "Syukurlah Pak, kita dapat rezeki," katanya. Kemudian ia diam sejenak dan berkata lagi, "Pak, tetapi kita perlu hati-hati Pak. Jangan-jangan kita akan dijadikan tumbal pesugihan Pak." Pak Ratman berpikir sejenak kemudian berkata, "Ah Bu, ini rezeki, disyukuri saja Bu. Kalau ini untuk tumbal pesugihan, pasti sudah banyak yang kena Bu." Mbak Inten itu dari dulu sebelum punya anak itu baik kepada siapapun, sering membantu orang lemah seperti kita Bu. Bersyukur saja Bu. Bu Ratman terharu dengan ucapan Pak Ratman. Tidak terasa air matanya berlinang, menyukuri rezeki yang didapat pada hari itu.